Izinkan saya berbagi layar dulu ya Bapak Ibu. Tuh, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini untuk 1 jam ke depan. Kita akan belajar tentang wawasan literasi ya. Cek, itu Ya. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya. Baiklah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik Bapak Ibu bisa, sekalian. Bu. Sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Ya. Bisa, Bu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi selanjutnya yang berupa pada pembelajaran terintegratif ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, adapun tahapan pelatihannya kita menggunakan model loker yang dimulai dengan literasi ya, kemudian ada orientasi, kolaborasi, dan pada akhirnya kita akan melakukan refleksi ya. Nah, untuk pembelajaran wawasan literasi sains ini kita memakai literasi sains ini sebagai materi yang nanti akan dipakai untuk semua mata pelajaran ya. Bukan berarti bahwa literasi sains itu hanya berlaku hanya untuk mata pelajaran IPA saja ya. Jadi kemampuan literasi yang dimaksudkan dalam wawasan literasi sains ini akan dipakai untuk bagaimana Bapak Ibu guru MI ini bisa memakai kemampuan-kemampuan literasi terhadap sains itu untuk mata-mata pelajaran yang lain nih, secara terintegrasi ya. Oke, sekarang saya mau minta Bapak Ibu memperhatikan atau mengamati ya, gambar yang ada di slide ini ya. Ini ada Q1, ada Q2. Bapak Ibu punya kertas dengan pulpen. Ada kertas dan pulpennya Bapak Ibu di dekatnya? Ada Bu, ada. Ada. Ada, Oke. Bu, ada. Bisa dirobek untuk satu helainya, kemudian di bagian sisi kertasnya itu dilipat sedikit gitu ya. Untuk menjawab, bisa minta ini kertas tak? Sedia dilipat sedikit. Dirobek, Ya, dilipat ini sedikit. bukan misalnya ini ya Bu, bisa dilihat ini kertas ini di maksudnya dirobek dari buku gitu ya untuk selainya, ngambil selainya. Kemudian dari kertas ini Bapak Ibu melipat seperti ini ya, bisa dilihat. Tidak jelas, Bu. Tidak kelihatan. Gambarnya tidak jelas. Tidak kelihatan karena Ibu pakai background Bu. Jadi itu apa? Green Oke, screen-nya itu. Nggak oke kelihatan. nggak kelihatan ya. Oke, saya Ya, bukamkan dulu latar belakang saya. Oke ya, begini ya, ini kan kertasnya. Ini ya. kertas.
Oke, ini dilipat pinggirannya Pinggir. Oh iya. ya. Oke. Terus. Nah, di daerah pinggirannya ini Bapak Ibu tulis Q1 ya. Ini Di mana, Bu? Q1 ya, Q1 di Udah sini. jelas. Nggak kelihatan. Ini kelihatannya. Q1. Blur. Heeh, Oke. Jelas. nggak jelas. Oke, pokoknya di kertas aja deh. Tapi maksudnya seperti itu ya di kertas. Ya. Ya. Begini, Bu. Ya, Lupa jadi amat. pinggirannya aja iya. Kalau bisa panjangnya, bukan lebarnya. Iya. Seperti ini. Iya betul. Nanti di hasil lipatan itu, nanti Ibu tulis nomornya ya. Di lipatan itu dibikin nomor untuk menjawab pertanyaan dari dari slide-nya ya. Oke. Silakan karena kita akan membiasakan diri dengan berliterasi ya, Bapak Ibu. Sekarang Q1, pertanyaannya apa pendapat Bapak Ibu tentang gambar berikut ini? Ya, saya mau mendengar suaranya. Siapa di sini ya? Ya. Bu Enok, kira-kira apa pendapatnya Teh Enok tentang gambar yang ada di slide-nya ini? Kelihatan kan Bu Enok? Teh Enok? Belum, Udah lagi kelihatan? dicari dulu ya. Yang mana yang gambar di Slide. ini? Kelihatan? Kelihatan kan? Ya, kelihatan Bu? Oh, ya itu sampah. Ya. Apa yang Teh Orang. Enok lihat ini? Di gambar Itu. satu ini apa? Di gambar satu kelihatannya sampah apa? Oh, sampah. Sampah di mana ini, Bu? Di laut. Di laut. Di pantai. Jadi, Pak, Di pantai. di pantai gitu ya. Yang gambar kedua, Bu? Gambar kedua di jalan raya. Jalan raya. Ini Ya. banyak asap gitu ya, Bu ya? Banyak asap ya kendaraan. Asap dan polusi. Yang ketiga, gambar yang ketiga, Ibu? Sama ini gambar di jalan raya. Jalan raya. Macet, Ya, tapi macet. macet ya. Oke. Ya. Sekarang kira-kira apa pendapatnya Bu Enok atas gambar-gambar ini, Bu? Pendapatnya Saya berarti mendengar. ini Yang lainnya bisa ditulis di kertasnya ya. Ya. kurang disiplinnya orang-orang. Buang Mm-mm. sampah sembarangan, berarti tidak disiplin, tidak apa namanya, tidak mau, maksudnya tidak punya apa sih yang ngomongnya susah. Jadi tidak disiplin dalam buang sampah. Terus yang kedua, karena saking banyaknya kendaraan, jadi polusi seharusnya Udara, ya. ramah lingkungan, harus ramah lingkungan. Yang ketiga, karena banyaknya kendaraan, orang-orang teh semua punya kendaraan. Jadi di Indonesia itu macet, di Jakarta itu macet karena terlalu banyak kendaraan. Di Jakarta aja, di Kuningan nggak macet gitu? Iya di Jakarta aja, di Kuningan mah nggak begitu macet karena nggak pada punya mobil, nggak punya kendaraan. Ya, jadi kalau seperti itu. Oke. Jadi kita ya menurut nggak apa-apa. Membiasakan berliterasi secara tertulis bisa ya, berliterasi dengan secara lisan. Ya, kita semua kan Bapak Ibu guru yang hebat ini ya. Setiap hari mengajarkan tentang mata pelajaran, berarti Bapak Ibu setiap hari juga mengajarkan tentang literasi ya. Oke. Kemudian boleh coba enggak, Bu? Ya, kenapa? Boleh coba menjawab. Oke, mau ngejawab silakan monggo. Silakan. Menurut saya ya Bu, itu di gambar pertama itu pencemaran air sungai ya atau air laut. Menurut pengamatan saya itu banyaknya sampah plastik mungkin gitu. Solusi yang bisa dilakukan, kita mengurangi penggunaan plastik,
kemudian diadakan tempat daur ulang untuk sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang, kemudian beralih dari penggunaan plastik ke penggunaan barang apa namanya ya, Semacam barang tas gitu. apa sih nyanamin teh? Intinya diganti ke yang apa ya? Bu. Oke. Yang ramah lingkungan, yang ramah lingkungan. Ya. Organik gitu ya. Ya, ke penggunaan yang apa bahan-bahan ramah lingkungan. Kemudian untuk di gambar kedua itu kabut asap ya Bu, polusi kabut asap mungkin bisa disebabkan oleh saking banyaknya kendaraan atau kebakaran, bisa juga apa namanya pembakaran sampah juga itu bisa. Mungkin cara mengatasinya kita bisa menggunakan masker, bisa juga tidak apa ya tidak keluar atau kita apa ya namanya Stay di rumah. mengurangi aktivitas di luar mungkin itu bisa juga. Yes, ya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga kemacetan lalu lintas mungkin bisa juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan mungkin Ibu. Ya. Terlalu juga banyak kendaraan-kendaraan pribadi, kurangnya kesadaran menggunakan fasilitas umum sehingga terlalu banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang memang berada di jalanan seperti itu. Mungkin Bu, itu yang bisa disampaikan. Nuhun. Ya, Terima nuhun. kasih. Makasih sama-sama Ibu Teteh berdua sudah hebat menjelaskan tentang gambar-gambar tersebut, kemudian memberikan solusi dan terkait tentang fenomenanya ya. Terima kasih kita berikan tepuk energi positif dengan tepuk wuz ya, tepuk wuz. Jadi kita berikan energi meskipun kita apa sedang virtual, kita berikan energi positif dengan tepuk wuz untuk Teh Nok sama Teh Iis. 1, 2, 3 wuz gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga energi positif selalu menghampiri kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita lihat dulu di gambar 1 ini ada banyak sampah di tepian pantai ya. Kebanyakan kita di Indonesia, mungkin juga di Kuningan atau di daerah-daerah pesisir pantai. Kuningan ada pesisir pantainya enggak ya? Enggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Banyak kan waduk. gunung ya. Gunung, Waduk, gunung Ciremai Bukit. gitu ya. Gunung, Bukit ya, bukit, benar-benar. Ya, sawah. meskipun begitu seperti Gunung Ciremai kan daerah wisata tuh ya. Daerah-daerah wisata, jangankan pantai seperti ini di daerah gunung yang terjaga keasliannya itu masih ada banyak sampah-sampah ya. Banyak sampah-sampah seperti ini. Kenapa sampah ini bisa saja terjadi bukan karena masyarakat banyak membuang sampah, bisa jadi juga sampah-sampah ini itu hanyut dari arus air yang dari laut ini gitu ya. Biasanya kalau kami di Makassar itu kan kami daerah perairan ya, banyak daerah perairan. Biasanya sampah-sampah itu menumpuk itu pada bulan-bulan tertentu karena adanya arus air yang dari mana gitu ya. Jadi sampah itu mengalir ke daerah tepian pesisir pantai. Jadi kita tidak langsung berasumsi ya seperti kemarin kita berasumsi. Bisa jadi juga memang ini karena adanya pencemaran air gitu ya, karena adanya orang-orang yang sedang berwisata, orang yang sedang wisata itu membuang sampahnya begitu saja di pantai begitu ya, sehingga menumpuk sampah-sampah ini. Ada juga karena bisa jadi kenapa orang bisa membuang sampah di daerah wisata gitu ya, di daerah tempat-tempat ini ya, bisa jadi karena pemerintah tidak menyiapkan fasilitasnya ya. Coba deh Bapak Ibu kalau ke tempat-tempat wisata disediakan nggak tempat sampah? Ada Bu, tapi jaraknya jauh gitu ya. Jadi orang males deh buang sampah gitu ya. Buang sampah, kadang udah penuh nggak diambil lagi gitu ya. Jadi jadi itu juga yang harus diperhatikan dalam memahami tentang wawasan lingkungan ini gitu ya. Sama seperti di gambar kedua, ada
ada asap kendaraan knalpot ya yang banyak membuat pencemaran udara gitu ya. Pencemaran udara itu ya karena dari asap knalpot juga dari asap kendaraan bermotor yang pembakarannya itu tidak sempurna ya. Tapi kan ada juga sekarang banyak diproduksi Motor listrik ya. mobil-mobil yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi dayanya bukan daya pakai pembakaran yang tidak sempurna, tapi pembakaran yang sempurna. Jadi harus dibuat regulasi mobil-mobil yang sudah puluhan tahun itu tidak lagi beroperasi di jalan raya sehingga tidak menimbulkan asap polusi kendaraan yang seperti ini ya. Jadi hanya mobil-mobil yang diproduksi dari tahun sekian sampai tahun sekian saja yang bisa beroperasi di jalan sehingga pembakaran dari kendaraan tersebut itu adalah pembakaran sempurna yang minim dengan polusi gitu ya. Jadi terkait dengan regulasinya ini semua. Nah, sama di gambar ketiga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di gambar ketiga ini ada kemacetan meskipun di kiri kanannya udah hijau, penghijauan, ada RTH atau ruang terbuka hijaunya. Tapi ini macet nih. Nah, jadi kita harus punya konotasi positif nih melihat kondisi ini ya. Artinya apa? Bukan macet di sini mah ya, tapi kendaraannya banyak, jalannya sempit sehingga terjadi seperti ini. Kalau kita bilang macet, wah rezeki kita juga macet, pikiran kita macet, ide gagasan kita macet gitu ya. Nah, jadi kita bilang kalau kondisi seperti ini kendaraan banyak, Penumpukan kendaraan. penumpukan benar, positif tibes gitu ya, positif kata gitu ya. Jadi kendaraannya banyak tapi badan jalan itu sempit sehingga terjadi ya fenomena seperti ini. Jadi hal-hal seperti ini membutuhkan apa Bapak Ibu fenomenanya, solusinya? Sekiranya Bapak Ibu bisa memberikan solusi ya tentunya dari yang pertama adalah kesadaran, pola asuh, pola didik dari mana? Dari kelas-kelas pembelajarannya Bapak Ibu ya dari kelas pembelajaran yang ada di MI gitu ya. Yang ada di MI itu kan anak-anak yang generasi alfa, generasi milenial, generasi Z ya yang dimana pembentukan konsep tentang lingkungan juga itu dibentuk apapun mata pelajaran ya karena ini terkait tentang literasi yang terintegrasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat wawasan literasi ya. Manfaat wawasan literasi sains. Dalam hal ini ada manfaat yang dibangun oleh literasi sains sama seperti literasi-literasi sebelumnya yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama adalah kemampuan memahami lingkungan sekitar ya, memahami lingkungan sekitar. Jadi memahami kemampuan memahami lingkungan sekitar bukan hanya untuk mata pelajaran IPA saja ya Bapak Ibu, mata pelajaran IPS, mata pelajaran akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan lain sebagainya ya. Semua mata pelajaran kita harus memahami lingkungan dong. Nah, biasanya kan ada belajar tentang bahasa, ada teks lingkungan situ tentang teks lingkungan gitu ya. Belajar tentang fikih, bagaimana tentang lingkungan juga. Di dalam fikih ada terkait tentang lingkungan juga kan. Nah, begitu pula dengan kemampuan memecahkan masalah. Jadi kemampuan literasi sains ini dipakai untuk bagaimana anak-anak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, baik dalam konteks masalah pembelajaran maupun dalam konteks masalah yang ada di kehidupannya gitu ya, dalam hidup sehari-harinya ya. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, keputusan yang lebih baik itu juga ya, sok atuh. Ya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan partisipasi dari masyarakat. Nah, sekarang untuk Q3-nya, kira-kira dari 4 manfaat ini, mana manfaat yang paling sering Bapak Ibu rasakan di kehidupan sehari-hari dalam konteks pembelajaran di kelasnya? Monggo silakan dipilih. Kira-kira mana dari 4 manfaat ini saya mau mendengar suaranya siapa ya? Ibu Juju Juheria deh. Ibu Juju.
Iya, Bu, manfaat gimana, Bu? literasi sains yang paling sering Ibu rasakan itu seperti apa dalam selama jadi menjalani profesi keguruan di kelas pembelajarannya, Ibu Juju? Lebih Silakan. ke kemampuan memahami lingkungan sekitar, Bu. Mampu Karena memahami lingkungan sekitar. Iya, alasannya apa, Bu? ya, karena di lingkungan sekitar itu lebih banyak ilmu dan pelajaran yang bisa kita ambil, seperti ya membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan agar tetap bersih, menjaga agar kita dapat bersosialisasi dengan orang lain, dan juga kita bisa beradaptasi dengan orang lain karena setiap individu itu berbeda dan tidak sama. Ya. Ya, jadi terima kasih Ibu Juju. Kita berikan tepuk segitiga untuk Ibu Juju. Oke. Kemudian dari manfaat literasi sains ini, jadi literasi sains ini sekali lagi bukan hanya untuk mata pelajaran IPA-nya saja ya Bu. Semua mata pelajaran bisa digunakan kemampuan literasi sainsnya. Coba lihat, kemampuan-kemampuan ini ada dipakai dalam kehidupan pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pelatihan ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pelatihan kali ini kita akan memahami tentang literasi sains. Kita ada kemampuan juga dari sesi kali ini. Kita akan mengetahui apa itu CK ya, capaian kompetensi. Mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan di literasi sebelumnya. Kemudian ada konten, ada konteks literasi sains, dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang ketiga adalah merancang stimulan alternatif dalam mengembangkan literasi sains. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Q4 bisa ditulis ya, ditulis di kertasnya tadi. Kemudian ada juga siapa yang mau menyampaikan secara lisan, klik raise hand ya. Ada di bagian bawah itu raise hand, ada gambar tangan naik ke atas ya, angkat tangannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari 3 tujuan ini, manakah yang paling berhubungan atau relate? Maksudnya berhubungan dengan pembelajaran ya, yang bisa diaplikasikan pada pembelajarannya Bapak Ibu. Kira-kira dari 3 tujuan pelatihan ini, yang mana yang Bapak Ibu paling saya kayaknya yang ini paling pas dengan pengaplikasian pembelajaran di kelas saya. Saya mau minta suaranya Ibu Tuti deh dari Karangmangun. Silakan. Silakan Ibu Tuti. Ya, dari ketiga tujuan yang tertera ini, menurut saya itu tujuan yang paling relate untuk diaplikasikan pada pembelajaran, yaitu ya sebentar ya Bu ya. Mungkin yang nomor 1, peserta Nomor 1. literasi sains dulu ya Bu ya. Literasi Sebab kalau sains. misalnya peserta didik kita udah memahami apa itu literasi sains, mungkin anak didik bisa menerapkannya dalam pembelajaran dan di kehidupan sehari-hari. Jadi harus tahu dulu apa itu literasi sains. Mungkin itu Bu. Oke, siap ya. Jadi terkait tentang pemahaman literasi sains itu mau diapakan? Karena literasi sains ini bukan mata pelajaran ya, tapi kemampuan anak-anak mampu memahami, mampu menerapkan, mengaplikasikan, pokoknya terkait tentang literasi-literasi yang dimaksudkan pada kata kerja operasional ya, kata kerja operasional yang terkait tentang tadi memahami konsep, kemampuan-kemampuan yang 4 tadi ini ya,
kemampuan memecahkan masalah, keputusan, berpartisipasi dalam konteks apapun itu ya, itu menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada literasi itu. Nah, sainsnya ada di situ ya. Bagaimana literasi sains ini bisa dipahami sebagai sebuah kemampuan ya, sebuah kemampuan ya, atau kecakapan dalam melihat literasi itu dari aspek sainsnya ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang untuk Q5, kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi sains? Ada yang mau raise hand, angkat tangan, silakan monggo. Boleh Bu, saya. Ya, silakan. Kalau Bu Tuti, oke. menurut saya literasi sains itu kemampuan untuk memahami, membaca, mengevaluasi, dan menggunakan pengetahuan sains untuk membuat keputusan yang tepat. Itu Bu, menurut saya. Oke, siap. Kasih. Jadi dalam aspek mengambil keputusannya ya. Jadi mengambil keputusan itu merupakan bagian literasi sains. Iya, karena manfaat literasi sains ada di situ. Ya. Jadi pada saat memutuskan ini baik dan ini tidak bagus, itu yang berperan di situ adalah literasi sainsnya. Ya, oke. Bagaimana dengan apakah pertanyaan yang kedua? Apakah literasi sains itu identik dengan mata pelajaran IPA, Bapak Ibu? Iya. Ya, Bu. Ya, Ya, ada yang mau yang lain dulu? Saya dengar suaranya Ibu siapa ya ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Yusi. Ya, untuk pertanyaan yang ke-6 ya, Bu. Ya, siap. Q6. Apakah literasi sains identik dengan mata pelajaran IPA? Kalau menurut saya iya. Literasi sains dapat berkaitan dengan identik dengan mata pelajaran IPA dikarenakan literasi sains dapat mengimplementasikan dalam mata pelajaran IPA seperti melakukan eksperimen yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, Bu. Jadi Seperti identik. itu, Bu. Ya, kalau IPA Ya. kan memang IPA itu kan nama lainnya ilmu hayat gitu ya, ilmu sains ya. Nah, di dalam IPA itu ada biologinya, ada fisikanya, ada kimianya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini apa benar literasi sains itu identik dengan mata pelajaran IPA? Ada jawaban lain selain iya, ya, kata Ibu Yusi? Ada yang tidak gitu? Ada yang menjawab tidak enggak? Silakan diangkat tangannya. Oh, itu literasi sains tidak identik dengan IPA. Tidak ada yang menjawab ini, tidak. Ayo Pak Diki, coba Pak Diki bagaimana, saya minta pendapatnya Pak Diki terkait tentang Q6 ini. Ya kan Pak Diki? Menurut saya bisa jadi selain IPA juga memang iya termasuk, tetapi bisa jadi kepada mata pelajaran lain juga, entah itu bahasa Indonesia atau pelajaran seni budaya. Jadi tergantung dari apa yang dipelajari. Gitu. Ya, terima kasih Pak Diki. Jadi sekali lagi Bapak sekalian bahwa literasi sains tidak selalu identik dengan mata pelajaran IPA ya. Jadi IPA itu di situ dalamnya ada literasi sains. Kita belajar tentang seni budaya misalnya tadi seperti Bapak Pak Diki bilang katakan tidak bisa pakai literasi sains karena ini seni budaya. Jadi kalau seni budaya hanya pakai literasi sosial budaya itu tidak ya. Tetap ada materi-materi atau konten-konten tersendiri dari mata pelajaran itu yang berhubungan langsung dengan literasi sainsnya ya. Begitu pula dengan misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bisa pakai literasi sains ya, hanya literasi membaca saja gitu. Ya, jadi tidak seperti itu ya. Jadi dalam membaca teks misalnya dalam bahasa Indonesia, di situ ada pengambilan keputusan, ada berkolaborasi dengan pihak lain ya, seperti itu ya. Seperti kita lihat di manfaat yang sebelumnya kan, Bapak Ibu. Di sini ada nah ini ya, mampu memecahkan masalah, memahami lingkungan, keputusan baik. Ini kan semuanya ada di mata pelajaran selain IPA ya.
Ya. ya selain IPA. Tetapi memang yang paling kental sainsnya itu memang di IPA. Tapi bukan berarti bahwa Bapak Ibu ngajar bahasa Indonesia, ngajar matematika itu tidak ada sainsnya. Tetap ada sainsnya, ya. Mengajar mata pelajaran akidah akhlak, fikih, nggak ada sainsnya itu mata pelajaran agama tidak bisa dimasuki sains, tidak, ya. Jawabannya tidak. Jadi semua mata pelajaran, semua bidang bisa Bapak Ibu masukkan literasi sainsnya, ya, bukan cuma IPA saja, ya. Itulah yang dimaksud dengan literasi terintegrasi, gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Nah, seperti apa sih definisi literasi sains yang dimaksud? Nah, ini di sini. Menurut OECD tahun 2023 mengatakan bahwa literasi sains itu adalah literasi dasar yang diperlukan dalam mencapai kecakapan abad 21. Ya. Ini berdasarkan PISA tahun 2025 dari OECD 2023, ya. Di mana literasi sains ini mencakup kemampuan fenomena ilmiah, menyusun, mengevaluasi desain untuk penyelidikan ilmiah apapun, ya. Yang penting di dalamnya ada materi itu, ada penyelidikan ilmiahnya, gitu ya, ada fenomenanya, itu sudah literasi sains Bapak Ibu, ya. Kemudian menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis, meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah. Ya, Bapak Ibu, ya. Paham sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang tidak jelas? Kurang jelas Bapak Ibu? Ada yang tidak jelas? Silakan ditanyakan. Ya, silakan. Mungkin kesimpulannya Bu tadi Iis. yang telah saya simak ya Bu, untuk Iya. utamanya literasi sains. Memang intinya tidak identik hanya berhubungan dengan pelajaran IPA, Ya, tapi betul. bisa juga dengan pelajaran-pelajaran lain yang memang disesuaikan mungkin dengan mata pelajaran tersebut. Iya. Seperti halnya yang tadi ya Ibu, yang 4 itu, yang ini pemecahan ya. masalah dan lain-lain mungkin ya Bu. Ya, benar. Ke sana disesuaikan Yang dengan manfaatnya ya. kondisi mungkin ya Bu, yang Ya, tadi betul. itu memahami lingkungan sekitar, memecahkan masalah, kemudian mengambil keputusan, sama Betul. kemampuan berpartisipasi di masyarakat. Ya, berpartisipasi. Ya, betul Ibu. Jadi betul. Jadi literasi sains itu dia dipakai untuk hal-hal yang sifatnya umum, gitu ya. Jadi tidak punya. Jadi literasi sains itu bukan miliknya IPA saja, tapi milik semua ilmu, ya, milik semua bidang mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di madrasahnya, gitu ya. Oke. Iya Bu. Ya, siap. Salah pemahaman ya Bu. Sementara Ya, ini jadi kami memahami sains itu identiknya dengan pelajaran IPA gitu, selama ini yang kami pahami. Tidak, ya kan sekarang ada di kurikulum Merdeka itu kan ada IPAS, ya. IPA dan IPS. Jadi IPA, selain IPAS di pelajaran matematika, numerasi, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa, agama, rumpun agama, seni budaya, semuanya bisa diliterasi sainskan, ya, selama konten dan konteksnya pas, ya, Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih. Sekarang, apa saja kerangka daripada literasi sains, Bapak Ibu? Tadi bicara di definisi itu ada masalah konten, ada masalah konteks. Apa sih itu konten? Apa itu konteks? Ya, di sini konten itu ada namanya capaian kompetensi. Yang kemarin kita belajar di Kapok Akmi, ya, waktu bertemu dengan saya, itu ada CK-CK-nya. Ya, itulah yang dimaksud dengan kontennya. Ya, ada konten materi yang berkenaan dengan literasi sainsnya. Ya, ada juga konten materi yang berkenaan dengan literasi sosbud, numerasi, dan membaca. Bapak Ibu sudah dapatkan itu ya dari instruktur sebelumnya, ya. Kemudian selain konten ada namanya konteks. Ya, konteks itu berbicara konteks, berbicara masalah bahasa kompetensi, ya, bahasa kompetensi. Seperti apa konteks itu, ya, Bapak Ibu udah akan dapatkan di bahasa kompetensinya. Bahasa kompetensinya itu apa? Ya, lihatlah kata-kata kerja yang termaktub di dalam CP. Kalau di Kuningan udah make semuanya madrasah MI-nya Bapak Ibu semuanya udah pakai kurikulum Merdeka kah? Atau masih ada yang 2013? Udah, Bu. Udah Semua.
Eh, Semua? belum Belum semua? Oh, ada yang baru masih iya baru sampai fase 1, 2, mm-mm. 4, 5 1, 2, berarti 3, 4. 3, 6-nya belum. Oh, kelas 1, 1, 2, 3, 4 belum ya? 3 sama 6 yang belum, Bu. Oh, Udah, kelas 3 maksudnya. udah, Kelas 1, itu 2, mah 3, Maksudnya 4 ya gitu. kelas tiga itu sampai kalau 5. fase itu Iya, fase iya. A itu kelas 1, 2. 1, 2 iya. Ya. Kelas apa namanya fase Fase B B itu 3, 4, 4. 3, 4. Fase C 5, 5, 6. 6. Ya, gitu 5, ya, 6 Teh. belum. 5, 6. Oh, 5, 6-nya belum. Enggak berarti kelas, Belum. Bu, yang itunya bukan fasenya. Yang belumnya berarti Oh. kelas 3 dan 6 berarti. Oh, kelas 3 sama kelas 6. Berarti Iya. ada sebagian fase B dan fase C yang masih 2013 ya, Bu Iya. ya. Ya, jadi antara antara kurikulum merdeka dengan K13 harus disetarakan gitu ya, nanti cara menganalisisnya ya. Oke. Nanti desain pembelajaran teteh Bapak kakak-kakak itu belajar gitu ya. Oke, di konten dengan konteks. Jadi konteksnya itu Bapak Ibu bisa lihat tuh dari bahasa KKO-nya, kata kerja operasional ataupun kata kerja kompetensinya yang ada di CP-nya, yang ada di KD-nya ya, yang ada di KD di 2013, yang ada di CP-nya, yang ada di kurikulum merdeka. Itulah kita bisa lihat konteksnya ya. Sementara kontennya teman-teman lihat di CK-nya. Ya, jadi CK beda dengan CP ya. Bapak Ibu, kalau CP itu capaian pembelajaran, kalau CK yang berkenaan dengan literasinya terkait tentang capaian kompetensinya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dalam membuat perangkat pembelajaran karena madrasahnya Bapak Ibu terdampak pada AKMI ini ya harus disetarakan antara CK dan CP-nya gitu ya. Oke. Sekarang komponen literasi di sini ada komponen literasi sains dalam hal ini ada kompetensi lingkungan dan di luarnya. Jadi kompetensi ilmu lingkungan berada di apa namanya di kulit luarnya Bapak Ibu ya. Sementara kompetensi sainsnya itu ada di dalaman di dalam komponen literasi ini ya. Literasi sains. Apa saja kompetensi sains ya? Apa saja? Jadi inilah konteksnya. Ya, kalau berbicara masalah konteks berarti berbicara masalah komponen kompetensinya ya. Ya, apa itu yang menjadi konteksnya dalam literasi sains? Yang pertama ada menjelaskan fenomena secara ilmiah. Ya, apapun fenomenanya dalam mata pelajaran apapun itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu Bapak Ibu sudah mengajarkan ke anak terkait tentang literasi sainsnya ya. Kemudian apalagi yang menjadi konteks pada kompetensi sainsnya ini yang pertama meneliti, mengevaluasi, menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Kalau di dalam CP-nya itu dalam capaian pembelajaran di kurikulum merdeka atau di KD-nya bahasa kompetensinya meneliti, mengevaluasi atau menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan itu masuk dalam konteks literasi sainsnya ya Bapak Ibu. Oke, apalagi nih konteksnya literasi sains yaitu mengkonstruksi, mengevaluasi desain untuk penyelidikan ilmiah dan menginterpretasi data dan bukti ilmiah secara kritis. Apapun mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Kalau ada bahasa kompetensi, bahasa CP atau bahasa KD ya dalam kompetensinya itu terkait tentang mengkonstruksi, mengevaluasi, menginterpretasi itu juga bagian daripada konteks literasi sains ya Bapak Ibu, dipahami sampai di sini? Dipahami? Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan terkait tentang penjelasan ini? Bapak Ibu harus paham dulu ya. Karena nanti kita akan akan membuat desain pembelajaran. Kalau tidak paham di sini, Bapak Ibu akan mengalami kesulitan di dalam membuat desain pembelajarannya, menyusun skenario pembelajarannya, ya, menyusun RPP-nya yang ke arah yang lebih baik, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada yang resen nggak? Saya cek dulu.
Ibu. Ya, silakan. Bu, Ada ini yang untuk Bu Nina, Bu. Oh ya, silakan Bu Nina. Yang di sini. Ini untuk kontennya itu berarti menjelaskan fenomena secara ilmiahnya untuk kontennya. Ya. Kalau untuk konteksnya yang tadi Ibu jelaskan ya. Ini konteks, yang 3 ini adalah konteksnya Ibu. Konteks ini. Konteks. Oh, yang 3 ini konteks. Ya, karena dia berbicara masalah kompetensi. Bertanya yang kontennya. Kalau konten ini, yang konten ini. Oh iya. Kontennya untuk literasi sains berkenaan dengan sistem fisik, sistem kehidupan, sistem bumi dan antariksa. Iya. Hanya 3 kontennya. Ya, apakah dia berlaku secara personal, secara individu, secara lokal atau nasional, dan secara global. Itu konteksnya. Udah dalam konteks ini kan konteksnya ya Bapak Ibu, yang 3 ini konteks. Namun isi konteks itu kan ada isu. Dan isu itu ada isu sosio-saintifik, ada tentang kesehatan dan penyakit, sumber daya alam, kualitas lingkungan, ya, termasuk tadi yang kita lihat Bapak Ibu pada saat pengamatan gambar itu ada dampak lingkungan, ada perubahan misalnya perubahan iklim, bahaya, kemudian garda depan sains dan teknologi, ya, termasuk kemajuan dan tantangan yang terkini. Ini yang konteksnya ya, terkait tentang isu konteksnya, ya, isu-isunya. Jadi bisa bedakan mana konteks, mana konten? Iya, bisa. Ya. Jadi ini semua dipelajari, ini semua dia menempel pada istilahnya menempel pada mata pelajaran yang ada di madrasah kita, gitu ya. Jadi tidak selalu hanya ada pada IPA saja, gitu. Selama dia berkenaan dengan sistem fisik, sistem kehidupan, apalagi bumi dan antariksa, kontennya ya dikombinasi dengan konteks yang ini, yang 3 konteks ini, kompetensi ini, nah itu sudah literasi sains ya, yang Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak, ya. Jadi tidak dipilah. Jadi dia merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, literasi sains itu, ya. Ibu, maaf Bu, Ya, sebentar. silakan. Bu, misalkan seperti ini, kita ngambil kontennya, misalkan alat pernapasan, misalnya Bu, alat pernapasan pada manusia, misal itu konten masuknya. Terus dia masuk ke sistem fisik kan? Iya, masuknya kan ke sistem fisik ya Bu. Terus untuk konteksnya, misalkan kita menjelaskan lebih kepada urutan dari sistem pernapasan pada manusia tersebut. Ya seperti itu Bu. Iya, betul. Itu kalau dalam IPA banget tuh, ya, kalau dalam IPA banget. Tapi kalau gimana kalau misalnya misalnya dalam bahasa atau dalam IPS gitu ya? Gimana cara memasukkan literasi sainsnya? Bapak Ibu ngajarin tentang bahasa, misalnya terkait tentang itu, misalnya ada teks tentang menjaga kesehatan pernapasan supaya tidak kena misalnya COVID, supaya tidak berulang, anak-anak bisa menjaga. Kan ada dulu ada tema-tema ada tema ya, ada subtema kalau di MI ya. Misalnya menjaga kesehatan pernapasan, dikasihlah teks ya seperti ini misalnya. Sebagai teks, ini kan teks bahasa misalnya ya, teks bahasa, ini teks tentang apa, hutan mangrove misalnya. Dari sini hutan mangrove ini kan ada termasuk di dalamnya tentang, kalau ini kan IPA banget ya, saya kasih contoh yang untuk bahasa deh. Misalnya ada teks tentang menjaga tadi pencernaan atau pernafasan gitu ya. Dalam menjaga pernafasan itu di dalam teks itu anak-anak kita diminta, anak-anak kita misalnya jelaskanlah apa tadi Ibu, bagian mana dari pernapasan yang harus dijaga, misalnya ya hidung misalnya toh, hidung atau mulut misalnya kan. Ya, karena hidung dan mulut itu adalah organ terluar dari sistem pernapasan yang bisa dipakai kan gitu ya. Seperti itu. Organ pernapasan yang paling pertama berarti hidung atau mulut. Itu sistem fisiknya gitu ya. Sistem fisiknya. Bagaimana bagaimana konteksnya? Ini kan kontennya. Itu sistem fisik, ada kontennya ya. Konteksnya bagaimana nih konteksnya? Konteksnya itu tadi menjelaskan misalnya menjelaskan urutan dari
Proses pernapasan proses misalkan. pernapasan yang ada dalam teks misalnya. Itu kan bahasa tuh, ya kan? Nah, dalam bahasa. Kemudian nanti di numerasinya bagaimana? Sebutkan ada Misalnya berapa jumlah sebutkan mungkin atau gitu ya, Bu? hitunglah. Nah, Oh iya, misalnya hitunglah hitunglah berapa jumlah. jumlah udara pernapasan. Itu masuk di numerasinya. Itu numerasinya, tapi dia juga masuk ke dalam literasi sains dalam hal mengkonstruksi. Ini kan ada mengkonstruksi ya, terkait tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah. Di situ ada numerasinya, di situ juga sainsnya. Numerasi dengan sains kan kental-kental ya, apa namanya kental. Tapi kalau bagaimana dengan sosial budaya? Nah, bagaimana dengan kondisi misalnya dari teks yang ada itu, bagaimana menjaga apa namanya lingkungan, ya menjaga lingkungan supaya tidak terimbas pada apa tidak pada penapasan. Juga bagaimana lingkungan, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang supaya tidak tertular dengan ini ya. Ya kan dari aspek sosialnya, sosial budayanya. Bagaimana budaya menjaga kebersihan dengan pakai masker gitu ya, atau menutup bagaimana caranya membudayakan diri dengan misalnya kalau batuk itu tidak ketika batuk, pakai iya. tangan tapi pakai siku misalnya. Itu ya Kak, itu kan masuk ke situnya Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi literasi ini adalah mata pelajaran yang kita kemampuan anak-anak di dalam memahami pembelajaran itu secara terintegrasi. Integrasi sains, literasi sains ini bisa diintegrasikan dengan semua mata pelajaran yang ada gitu, ya. Paham sampai sini? Oke. Oke. Bu, mohon maaf, Bu. Ya, silakan Ibu. Apakah konteks dan konten itu perbedaannya mungkin kalau sepemahaman saya, Bu? Kalau konten lebih secara umum, kalau konteks lebih rinci, apa gitu, Bu? Menjelaskan konten mungkin. Oke, begini. Konteks menjelaskan konten. Sederhananya begini. Kalau konten, namanya konten apa? Aku bikin konten apa nih? Konten YouTube gitu misalnya, atau konten di IG gitu. Apa konten isiannya? Jadi konten itu isiannya. Apa sih isiannya untuk literasi sains? Isiannya fisik, kehidupan, bumi dan antariksa. Isiannya kemarin tentang sosial budaya atau numerasi kan beda. Gitu. Kalau matematika isiannya apa gitu. Kalau sains isiannya ini 3 ini, fisik, kehidupan, bumi dan antariksa. Itu konten namanya. Ya, kalau bicara konten isiannya. Tapi kalau berbicara konteks, ya konteks itu berbicara masalah kompetensinya, Ibu. Mana ambil konteks? Lihat Mbak, kita taksonomi boom. Di taksonomi boom, Anderson, Caldwell, itu konteks yang Bapak Ibu menuliskan IPK dalam K13 misalnya, IPK atau indikator pencapaian potensi. Misalnya menjelaskan, menyebutkan, mengidentifikasi, ya toh? Mengidentifikasi apa dan segala macamnya itu ya, mengidentifikasi, menjelaskan, mempraktekkan, itu semua bagian daripada konteks. Nah, di dalam konteks itu mengandung isu, ya ada isunya, konten apa yang mau dijelaskan, ya isu ini berkenaan dengan kontennya, ya berkenaan dengan konten literasinya. Itu yang membedakan antara konten yang ada di literasi sains dengan yang di literasi sosial budaya, ini apa ya, sosial budaya, numerasi dan membaca. Itu paham sampai sini Bapak Ibu? Ya, jadi beda. Jadi dari kata konten saya berarti isiannya, isian literasi sains itu apa sih? Jadi berbeda dengan isian daripada literasi yang lain ya. Oke, sekarang saya mau mendengar suaranya siapa ini ya? Pak Iqbal deh, Pak Iqbal dari Miss Fatahila. Bisa dibaca ini teksnya Bapak dan bisa dijawab pertanyaannya, silakan. Ya. Silakan Pak. Degradasi mangrove. Hutan mangrove tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan di rawa gambut. Perannya dalam mencegah terjadinya abrasi dan tsunami, serta peresapan air laut ke daratan menjadi keberadaannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Luasan hutan mangrove Indonesia mencapai 3,63 juta, mencakup 20,37% luasan seluruh ekosistem mangrove dunia.
Dengan luas hutan mangrove tersebut, Indonesia dapat menyerap kurang lebih 950 ton emisi karbon. Ekosistem ini menyimpan potensi besar pendapatan negara lewat perdagangan karbon. Sayangnya, di beberapa wilayah telah terjadi degradasi hutan mangrove karena maraknya pembukaan lahan tambak, pencemaran lingkungan, dan pemanfaatan kayu untuk bahan bakar. Akibat yang ditimbulkan antara lain meningkatnya potensi abrasi karena air laut masuk semakin dalam ke daratan ketika pasang terjadi. Solusi apa yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin dari teks yang tadi dibaca itu kan karena terjadinya perluasan lahan tambak, pembukaan lahan tambak, pencemaran lingkungan, dan pemanfaatan kayu untuk bahan bakar, maka seharusnya ini hutan mangrove ini kembali dilestarikan. Karena apa? Karena dampak daripada degradasi hutan mangrove ini sangat besar sekali. Jadi daripada melakukan pembukaan lahan tambak, pencemaran lingkungan, dan pemanfaatan kayu untuk bahan bakar, lebih baik kita lebih baik menghidupkan kembali hutan mangrove ini. Karena kan berbahayanya adalah ketika terjadinya abrasi air laut terhadap daratan gitu. Itu lebih berbahaya dibandingkan pentingnya pemanfaatan untuk kayu bakar maupun pembukaan lahan tambak. Nah, mungkin itu saja. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Iqbal terkait tentang bacaannya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ini salah satu teks ya. Ya, teks ini bisa diberikan solusi terkait tentang permasalahan yang ada dalam teks ini ya. Jadi teks ini jadi kita bisa dekati dari literasi yang ada ya. Dari literasi sainsnya kita bisa lihat nih apa yang ada di literasi sainsnya. Di sini ada terkait tentang hutan mangrove gitu ya, terkait hutan mangrove-nya apa sih fungsi hutan mangrove ya untuk menjaga terjadinya abrasi dan tsunami, juga peresapan air. Kemudian terkait numerasinya di mana di sini? Literasi numerasinya dilihat daripada itu yang luas. luasan ya, luasannya bagaimana kita mendekatinya itu dari bagaimana memperbesar luasan daripada hutan mangrove yang semakin hari semakin kurang gitu ya, semakin kurang gitu kan, seperti itu. Kemudian bagaimana sosial budayanya didekati dari konteks literasi sosial budayanya ya, dari bagaimana membiasakan diri untuk selalu menjaga ya kan, menjaga agar tidak terjadi pencemaran gitu ya, pemanfaatannya kayu bakar gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi semua ini bisa didekati dalam solusi dengan literasi-literasi yang terintegrasi. Meskipun kelihatannya kalau dari bacaan ini literasi sains banget kan? Literasi sains banget. Ya, tapi sebenarnya dari konteks ini, dari teks ini bisa diambil solusinya dari aspek literasi-literasi yang tiga literasi yang ada selain literasi sains itu sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu? Oke. Nah, ini kan masuk di kompetensi literasi sains. Apa yang Bapak Ibu gunakan dalam menjawab pertanyaan sebelumnya? Kompetensinya apa, Bapak Ibu? Kalau berbicara masalah kompetensi, kita berbicara masalah kompetensi, konteksnya. Jadi konteksnya terkait tentang apa ini? Untuk menjawab pertanyaannya. Konteksnya. Jadi sini ya kompetensi apa? Yang dari tiga ini. Ini kan kompetensi ya. Nah, dalam kompetensi ini kan konteksnya Bapak Ibu. Ini kan kompetensi semua. Menjelaskan, meneliti, mengevaluasi, mengkonstruksi. Itu kan kata kerja operasional tah? Yang ada di taksonomi BUM. Nah, tetapi ya di sini ada tiga ya, ada menjelaskan fenomena alami, ini mengkonstruksi. Kira-kira dari bacaan tadi dia masuk di komponen yang mana? Kompetensi yang mana? Yang merah kah, yang kuning atau yang biru? Yang mana? Yang biru. Yang biru. Meneliti, mengevaluasi, dan menggunakan. Oke, alasannya apa yang biru? Kenapa meneliti, mengevaluasi? Bukan yang merah ataupun yang kuning. Karena di situ ada sebuah data hasil penelitian dan kemudian dievaluasi
Kemudian data tersebut digunakan untuk informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Ya, tetap ketiga-tiganya juga berkaitan ya. Ya. Jadi terkait kompetensinya, ya apakah di situ tidak ada fenomena ilmiah? Fenomena ilmiah. Ada juga gitu ya. Apakah di dalam teks tadi itu tidak ada mengkonstruksi, mengevaluasi interpretasi data, bukti ilmiah yang kritis? Ada juga. Ya, jadi kita memandang dari perspektif kompetensi sains yang tiga ini. Inilah komponen kompetensinya, inilah konteksnya, ya. Ini namanya konteksnya. Tiga ini ya. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke, ini konteksnya. Nah, tapi kontennya dia apakah masuk sistem fisik, kehidupan atau bumi antariksa? Kalau pertanyaannya, kontennya. Ini pertanyaannya. Kontennya Kehidupan, apa? Bu. Sistem kehidupan. Masuk ke sistem kehidupan. Ya, cocoknya ke sistem kehidupan, bukan fisik ya. Fisik. Tunggu dulu. Apakah dia masuk ke sistem kehidupan? Fisik enggak gitu? Fisik mangrove ya. Ini kan yang dari ininya. Dari literasinya. Degradasi mangrove. Apakah ini tidak berbicara masalah sistem fisik? Apakah ini tidak termasuk masuk dalam bumi dan antariksa? Bumi dan antariksa termasuk. Bumi dan antariksa. Kalau buminya mungkin masuk fisik. Iya. Masuk karbon. Kehidupan. Ya, jadi begitu cara kita memahami konteks dengan konten, ya. Oke. Paham ya sampai sini ya, Bapak Ibu? Insya Allah. Bismillah, ya. Kemudian kita akan masuk ke CK-nya, capaian kompetensi literasi sains. Jadi CK ini berisi gambaran tentang tahapan kompleksitas cara berpikir siswa, konten kesinambungan yang diujikan untuk jenjang MI, karena kita semua di sini MI ya Bapak Ibu, sehingga dapat dilihat secara jelas materi yang diujikan, sehingga yang diujikan itu akan jadi semakin kompleks pada jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, kita bisa lihat nih, ini CK-CK yang ada pada literasi sains ya. Ini isian daripada CK literasi sains itu akan menjadi berbeda pada literasi sosial budaya, numerasi ataupun membaca gitu ya. Ini CK-nya. Untuk MI itu hanya capaian kompetensi degradasinya itu mulai dari CK1 sampai CK5 ya. Jadi CK6 sampai CK9 itu tidak dipakai ya kalau untuk MI ya. Nih. Jadi gradasi CK-nya ini ya, MI ini CK1 sampai CK5 saja. Kalau MTS CK3 sampai CK7 dipakai. Dia tidak pakai CK1, CK2 ya. Untuk MA CK5 sampai CK9. Nah, sekarang untuk MI yang ini aja nih Bapak Ibu pakai. Ini bahasa kompetensinya itu diberikan sampai 5. Ya. Ya, jadi nanti menyusun desain pembelajarannya, skenario pembelajarannya, Bapak Ibu pakai ini ya. Mau di CK1 atau CK2, CK3, CK4 atau CK5. Ya. Ya, biasanya untuk CK1 biasanya ini CK yang deskripsi ya yang masih muda ya, masih muda. Ini yang lebih tinggi, jadi tingkatan CK yang lebih muda ke yang lebih tinggi tingkatannya adalah CK5 ya. CK1 misalnya untuk kelas bawah bisalah CK1, CK2. Kelas 3, 1, 2, ketiga 4 bisa CK2, CK3. Nanti kelas 5, 6 CK4 sama CK5 ya. Ya, jadi tinggal kesepakatan yang dibangun di madrasahnya, apakah mau memakai CK yang termaktub di sini ya. Karena ini standarnya ya sudah diberikan oleh pemerintah terkait tentang ini ya. Oke. Paham sampai di sini Bapak Ibu terkait dengan CK? Jadi capaian kompetensi ini standar ya, tidak bisa di otak-atik. Jadi kita tinggal mengambil, tinggal menganalisis nanti cara membuatnya di desain pembelajaran ataupun di skenario pembelajarannya ya. Oke. Sekarang nanti terkait tentang ini, nanti Bapak Ibu bisa berlatih secara mandiri, memilih salah satu CK yang ada di sains ini, yang di sini ya.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa berlatih memilih CK-CK yang ada di sini ya, CK-CK yang ada di sini, CK1 sampai CK5 ya, pilih. Nanti kemudian padankan dengan ini ya, mana tadi? Padankan dengan konten dan konteks yang menarik ya. Jadi kita akan mengembangkan materi sesuai dengan kemampuan literasinya ya. Maksimal nanti 200 kata. Bapak Ibu bisa buat ini. Bapak Ibu biasa buat kalau sebagai tool bantu ya, tool bantu Bapak Ibu bisa pakai pernah pakai ChatGPT Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah pakai ChatGPT atau AI? Pernah ya. Jadi untuk membuat belum pernah. Oh iya. Jadi tulis saja ChatGPT, nanti Bapak Ibu daftarnya pakai akun Google-nya. Kemudian nanti sama seperti di Google, Bapak Ibu mau cari apa misalnya, buatkan saya bahan materi bacaan yang mengandung kemampuan literasi sains pada CK1 atau CK2 gitu ya. Kemudian maksimal 200 kata. Kemudian tapi kalau sudah itu di copy, kemudian nanti dibaca ulang ya. Dibaca ulang karena itu masih bahasa mesin ya. Kalau kita cara belajar bahasa mesin. Jadi kita membaca ulang kata-kata itu apakah sudah masuk. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan tambahkan, kalau ada yang mau dikurangi silakan dikurangi, disesuaikan dengan kondisi karakteristik siswanya Bapak Ibu ya. Karakteristik siswanya Bapak Ibu dengan karakteristik materi yang diajarkan seperti itu ya. Jadi ini akan menjadi tugas mandirinya Bapak Ibu ya. Oke. Nyarinya di mana Bu? Nyarinya ke apa? Nyarinya bisa di Google Bu, misalnya Google. Di sini ya. Jadi misalnya ini nih. Apa ya misalnya? Sebentar. Oh, sudah. Bagian telah berhenti. Oh, sudah berakhir ya Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini sudah jam 9, sudah jam 10 waktu kita sudah habis. Nanti belajarnya di ini Bu, di YouTube. Coba buat bagaimana cara mencari ChatGPT membuat literasi sainsnya. Jadi belajar dengan memanfaatkan AI-nya ya, artificial intelligence-nya. Silakan dilatih kemampuan literasi sains dalam membuat ininya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita berpisah? Karena kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tutup ya, dengan refleksi. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa mampu mengaitkan literasi sains pada mata pelajarannya di madrasah? Sudah ada gambarannya Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah ya insya Allah ya. Insya Allah bismillah ya. Semoga dimudahkan ya. Dimudahkan pemahamannya ya. Kemudian di bagian mana yang paling menarik dari Bapak Ibu terkait tentang materi yang tadi sudah disampaikan? Di bagian mananya yang Bapak Ibu menarik dan masih perlu pendalaman lebih lanjut? Kalau saya mengenai konten dan konteks Bu. Ya, konten dan konteks ya. Konten dan konteks sudah bisa dipahami atau masih ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Ini Bu masih perlu penjelasan ya. Ya. Karena waktunya sangat singkat ya. Waktunya sangat singkat. Ya, waktunya sangat singkat. Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut di penugasannya ya. Di sumber belajar yang lain ya, masih banyak yang bisa kita eksplor lebih lanjut ya. Bapak Ibu bisa buka YouTube-nya Madrasah Reform komponen 2 ya, untuk lebih belajar tentang seperti apa itu literasi yang ada di AKMI gitu ya, apalagi literasi yang terintegrasi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa belajar mandiri di YouTube banyak sekali konten-konten yang sudah dibuat para guru-guru hebat ya di situ terkait tentang literasi sains, bagaimana mengaitkan antara literasi yang ada di AKMI dengan materi pelajarannya ya. Insya Allah saya juga berniat untuk bisa bikin bacaan untuk teman-teman guru terkait tentang ini ya.
Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermakna, mudah dipahami. Bapak Ibu bisa dimudahkan memahami materinya. Amin. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita dan saya akan serahkan ke instruktur selanjutnya. Silakan Ibu.